Kita tetap berkomitmen untuk melaksanakan pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya tidak pernah suatu negara bisa mewujudkan tujuannya kalau korupsi belum bisa tertangani. Begitulah salah satu poin yang dipaparkan Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers akhir tahun yang digelar di Jakarta 29 Desember lalu. KPK yang dibentuk di masa Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2002 lalu memang punya misi mengganyang para koruptor yang seperti mendarah daging di negeri kita. Korupsi adalah penyakit bangsa ini. Pada sekitar tahun 1969 atau 1970 silam, Bung Hatta pernah menyebut, korupsi telah membudaya di Indonesia. Yang ditembak sang proklamator adalah perilaku korup rezim Orde Baru yang waktu itu masih belum lama memimpin negara ini. Tapi korupsi bukan hanya perkara Orde Baru. Hingga kini, korupsi tetap menjadi masalah laten yang membebani bangsa. Padahal, tegas Firly, selama masih ada korupsi, maka negara tidak bisa mewujudkan tujuan nasionalnya. Lalu apa? Firly Bahuri melempar wacana yang sebetulnya tidak baru tentang orkestrasi dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK di dalam Hari Anti Korupsi Sedunia yang lalu, tanggal 9 Desember 2001, memperkenalkan orkestrasi pemberantasan korupsi, di mana setiap kamar-kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi. Begitu juga dengan kamar-kamar kekuasaan di partai politik, juga harus bebas dan bersih dari korupsi. Tahun 2021 berlalu. Dalam 1 tahun kalender itu, negeri kita sesungguhnya tidak perlu terlalu menepuk dada bangga dalam upaya memberantas korupsi. Di Hari Anti Korupsi, Presiden Joko Widodo mengatakan, indeks persepsi korupsi Indonesia masih jauh di bawah 3 negara Asia Tenggara, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Negeri kita berada di urutan ke-102 dari 180 negara. Posisi yang mengharuskan pemerintah dan kita semua berbenah. Perlu kerja keras, kata Presiden Jokowi. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting juga selaras dengan indeks persepsi korupsi. Mayoritas responden yang mencapai 41,5% menilai kondisi pemberantasan korupsi tahun ini sebagai buruk dan sangat buruk. Jumlah itu hampir 2 kali lipat dari yang menjawab baik dan sangat baik, yakni hanya 28,8%. Itu tadi persepsi publik. Tapi yang ini rapor betulan. Selama tahun 2021, Polri menyidik 1032 perkara korupsi. Kejaksaan menyidik 1486 perkara korupsi. Adapun KPK menyelidik 127 perkara korupsi serta menyidik 105 perkara. 123 orang telah berstatus tersangka, padahal sekarang lebih memprioritaskan pencegahan dibandingkan penindakan. Dari lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung membetot perhatian publik dengan terobosan yang dilakukan. Di masa ST Burhanuddin lah, ada tuntutan hukuman mati terhadap seorang terdakwa skandal Asabri. Sebelum itu, 6 orang yang tersangkut skandal korupsi Jiwasraya dihukum seumur hidup. Sekadar komparasi saja, Juliari Batubara yang terbelit korupsi bansos korban COVID-19 cuma diganjar 12 tahun penjara. Adapun Ketua KPK dalam peringatan anti korupsi sedunia 9 Desember lalu membanggakan kesuksesan lembaganya menyelamatkan kerugian negara yang mencapai 2,6 triliun rupiah. Itu belum menghitung potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan KPK yang menembus 46,5 triliun rupiah.
Jika lembaga atau institusi penegak hukum berlomba-lomba mengganyang koruptor, tentu publik senang. Banyaknya jumlah kasus yang ditangani, jumlah uang negara yang diselamatkan, bahkan hukuman berat untuk para maling uang rakyat adalah prestasi yang patut dihargai. Tapi jika semua pameran prestasi itu tak membuat jera dan mencegah para maling duit rakyat beraksi, kita patut mengingat kembali kata Bung Hatta bahwa korupsi barangkali memang telah membudaya di negeri ini. Dan seperti kata Ketua KPK, selama masih ada korupsi, maka sebuah negara tidak bisa mewujudkan tujuan nasionalnya.